Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat kebaikan, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Balik lagi bersama saya Fadli di podcast kita Orthopat Talks kali ini yang bertema self reminder adab sebelum ilmu. So, siapkan hati dan catatannya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mubin, SPDI CDAI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz tadi perjalanan ke sini? Apakah ada kendala? Masya Allah. Alhamdulillah penuh dengan semangat ini walaupun di tengah aktivitas Jumat. Ya. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita ngomongin terkait tema adab sebelum ilmu ya Ustadz, kita tuh atau saya sendiri Ustadz kadang-kadang kan buka sosmed, scroll-scroll, lihat baca komentar. Itu tuh netizen kadang-kadang komentarnya seakan-akan lebih tahu daripada si pembuat konten. Sampai-sampai yang akun cetak biru pun yang dibilang seleb itu pun ikut berkomentar sampai ngejudge gitu Ustadz. Nah, ini kan terkait dengan tema kita pada hari ini Ustadz. Terkait itu bisa dijelaskan Ustadz bagaimana adab sebelum ilmu itu? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya Ustaz ya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin muslimat, sahabat dompet duafa dimanapun berada, alhamdulillah kami membaca undangan daripada adik kami Wawan ya. Alhamdulillah kemarin temanya menurut saya ya menarik ya, self reminder, adab dulu sebelum ilmu. Masya Allah, di tengah yang memang luar biasa, zaman yang semakin modern, tapi justru akhlak anak-anak kita, akhlak daripada adik-adik kita ini semakin merosot dari tahun ke tahun. Tak terlebih tak terkecuali pemuda, malah di ranah pendidikan di kota yang kita cintai ini kota Palembang. Alhamdulillah itu tema itu terambil daripada mahfuzat, yakni bahasa Arab, ya, peribahasa bahasa Arab, ini al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Nah, lebih tinggi daripada ilmu. Nah, itu orang-orang terdahulu, para kiai, para ulama dahulu membuat kata-kata hikmah seperti itu. Tentunya mengandung hikmah, mengandung iktibar yang luar biasa. Itu contoh penggunaan kata fauqo. Dalam bahasa Arab, fauqo dan ala sama-sama artinya di atas. Ya. Kenapa tidak menggunakan kalimat kata ala? Al-adabu alal ilmi. Nah, kenapa tidak demikian? Tapi yang digunakan adalah al-adabu fauqal ilmi. Padahal artinya sama-sama di atas. Saudaraku, sahabat dompet duafa dimanapun beradab, fauqo yakni maknanya di atas tapi tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau. Kalau ala di atas tapi menempel sifatnya. Ya. Contoh al-qalamu alal maktab, pena ya,
Pena itu di atas meja. Menempel, artinya pena itu menempel pada meja. Sementara fauqa, contoh fauqa, penggunaan kata fauqa. Al-misbah fauqan nas. Lampu di atas manusia atau al-misbah fauqan insan. Ya, lampu di atas manusia. Artinya lampu itu ya, di atas manusia tidak bisa dijangkau. Artinya bahwa kedudukan adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. Maka saudaraku dimanapun berada, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka lebih tertarik mendalami, menggali ilmu akhlak dulu, ya, ilmu adab dulu, baru ilmu-ilmu yang lain, baru ilmu tasawuf, baru ilmu fikih, baru ilmu yang lainnya. Ya, contoh Imam Abu Hanifah, ya, beliau berpuluh-puluh tahun ya antusias mempelajari ilmu akhlak dari ulama-ulama terdahulu agar beliau bisa mengambil hikmah. Ya, barulah beliau belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka luar biasa ini. Ya, sebagaimana kita kenal dengan Al-Khwarizmi. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya, beliau, masya Allah, berdakwah di Baghdad, Irak. Itu kita kenal Al-Khwarizmi sebagai ahli matematika Al-Jabar. Betul ya? Betul ya, Ustaz ya? Sebagai ahli matematika Al-Jabar. Masya Allah, tokoh Islam. Saintis. Penemu angka 0. Betul. Masya Allah, ini luar biasa cerdas orang Islam yang cerdas. Apa kata beliau? Ini kalam hikmahnya. Jadi ibaratnya akhlak ini seperti angka 1. Akhlak itu kata beliau seperti angka 1. Sementara prestasi-prestasi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia itu diibaratkan angka 0. Contoh, ya, ini angka 1, akhlak. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya alhamdulillah paras yang rupawan. Ditambah 0, artinya menjadi 10. Lalu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa, gampang menghafal Al-Qur'an misalkan, menjadi 100. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam urusan dunia, mencari saadah dunia, mencari rezeki berupa materi misalkan, ditambah 0, artinya 1000. Begitupun ditambah dengan prestasi-prestasi yang lain termasuk kecerdasan dan lain sebagainya, terus bertambah angka 0-nya. Dengan segudang prestasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita tak berakhlak, tak beradab baik kepada Allah, kepada manusia, kita buang angka 1-nya. Maka berarti enggak prestasi-prestasi yang luar biasa banyak di belakang angka 1 tadi? Berarti enggak, Ustaz? Tidak berarti sama sekali. Walaupun mungkin angka 0-nya 10 kali, tidak berarti. Tapi kalaulah seandainya kita mungkin mohon maaf diremehkan oleh saudara kita, diremehkan oleh orang, mungkin paras kita biasa saja, mungkin secara ekonomi orang tua kita biasa saja, mungkin secara kecerdasan kita jauh daripada kawan-kawan kita yang cerdas secara intelektual, secara akademik, tapi Masya Allah adab kita, akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kawan kita, maka luar biasa ini. Maka tetap bernilai. Walaupun tak ada prestasi 0 ini, tak ada, masih tetap bernilai. Value. Punya nilai tersendiri. Masya Allah sahabat, dompet duafa dimanapun berada, maka di dalam mahfuzat lain dikatakan, ya, laisal jamal laisal jamal bi aswabi tuzainuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Apa maknanya? Bukankah kecantikan itu datangnya
dari pakaian, tapi kecantikan itu datangnya dari ilmu dan adab. Maka tatkala orang kemana saja dia pergi, kemana saja dia hidup, maka Masya Allah seperti mutiara, walaupun mutiara itu berada di dasar laut atau mungkin sekalipun di dasar lumpur, sekalipun berada di lumpur, tapi tetap bernilai berharga luar biasa. Kemanapun pergi, orang menyukai. Kemanapun dengan siapapun dia berkawan, selalu dicintai. Selalu, seandainya dia pergi, selalu dirindukan. Masya Allah, akhlak seperti bunga diri. Masya Allah, kawan-kawanku, sahabat dompet duafa dimanapun berada. Dewasa ini betapa tidak kita dimanjakan oleh perkembangan teknologi yang luar biasa canggih. Ya, kita punya aplikasi yang luar biasa banyak, gadget yang murah sampai dengan yang mahal. Kata Ustaz tadi, Masya Allah, ada mungkin obrolan-obrolan orang di WA, di grup atau di medsos lainnya. Masya Allah, kita lihat ya betapa komenan orang yang mungkin menyakitkan hati. Ya, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu indikatornya, salah satu tandanya, ia akan berkata yang baik dan benar. Maka sahabatku dompet duafa dimanapun berada, ketikan yang kita wakili, ya, yang diwakili oleh jari jemari kita, ya, itu mewakili daripada lisan kita. Jadi apapun yang kita tuliskan di WA kita, apapun yang kita ketikkan di medsos kita, merupakan cerminan daripada lisan dan hati kita. Maka hati-hati, al-lisanu soghirul jirmi kabirul jurmi. Lisan itu kecil, ya, bentuknya, tapi luar biasa, besar sekali dampaknya. Ada orang yang tega membunuh kawannya sendiri dengan asbab lisan. Ada seorang anak yang lemah, krisis iman, krisis moral, yang mungkin dengan asbab lisan orang tuanya tak terjaga pun begitu sebaliknya. Kita hati-hati betul, jamaah dompet duafa dimanapun berada, hati-hati betul, kita jaga lisan kita. Mirisnya lagi deh Ustaz, ya, sampai tersentuh, terjamah di dunia pendidikan. Betapa tidak saya, pertama kali saya buka handphone saya lihat, ya Allah, sekitar berapa bulan yang lalu kita dihebohkan, ada seorang kepala sekolah yang mau dipolisikan, dilaporkan oleh siswanya sendiri dengan asbab kepala sekolah tersebut menampar siswanya karena merokok. Allah karim. Ini kejadiannya di daerah Banten kalau tidak salah. Ya, di daerah Banten. Allah karim, ya Allah. Dahulu saya ingat betul Ustaz, tatkala saya masih aliyah itu, bahkan saya pernah digampar oleh pembina rohis saya. Padahal mungkin sepele. Dampaknya itu bukan terlalu nakal apa. Saya keasikan main voli karena saya suka main voli jemaah. Saya main voli sehingga tak tahu di jam, tak dengar jam masuk, sehingga saya telat masuk kelas. Dengan asbab itu saya digampar oleh pembina rohis saya. Allah karim. Tapi apakah orang tua saya marah ketika saya melapor? Apakah mungkin saya dendam? Tidak. Orang tua zaman dahulu tatkala anak-anaknya melaporkan kepada kedua orang tuanya malah ditambah. Itu Mas ya, malah ditambah. Ya, kalau digampar oleh gurunya sekali, ditambah oleh ayahnya 2 kali. Ya, kalau dicubit oleh kepala sekolahnya sekali, wallahu alam kita mungkin ditambah 3-4 kali oleh ayah kita, oleh ibu kita. Lebih, ya? Bahkan lebih. Masya Allah, itu. Ya, itu. Maka jamaah dimanapun berada, dan yang paling mirisnya lagi, kejadian ini juga terjadi di kota yang kita cintai ini. Kalau tidak salah di SMK negeri ya. Ada di SMK negeri daerah Naskah, ya, kilometer 7. Allah karim, mereka kompak berbondong-bondong, ya, melaporkan si guru, padahal guru ini bermaksud untuk mendidik. Allah karim.
Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang fakir itu bukanlah orang yang kehilangan emas, tetapi orang yang fakir adalah tatkala ia kehilangan akhlak dan adab. Allah karim. Coba lihat, siapakah makhluk Allah yang paling cerdas dahulu? Adalah iblis, laknatullah. Iblis, makhluk Allah yang cerdas. Tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab akhlak. Tak berakhlak kepada Nabi Adam alaihissalam. Sombong. Maka iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Jangan sampai kita suul adab. Adab memiliki adab yang buruk. Adab yang buruk terhadap Allah, adab yang buruk terhadap Rasulullah, adab yang buruk terhadap orang tua, terhadap guru kita, terhadap kawan kita. Maka adab ini bisa ditempuh dengan ranah pendidikan. Adab ini suatu kebiasaan. Ya, masa seandainya kita tidur, ya, adab kita tidur, kita sudah terbiasa tidurnya miring, maka kemungkinan besar kita tidurnya miring terus. Walaupun mungkin kita nungkrap, mungkin tidak akan terlalu lama nungkrapnya, pindah posisi miring lagi. Begitupun kalau seandainya kita terbiasa ngobrol sama orang, bertamu sama orang, mohon maaf kaki kita diangkat, kemungkinan nanti sudah menjadi adab, sudah menjadi kebiasaan. Begitupun tatkala pola komunikasi kita dengan kawan kita santun, tutur kata kita lembut, tak berani kita menyakiti orang lain, maka insya Allah ini akhlak-akhlak yang baik. Ya. Sementara ya, akhlak cerminan daripada hati orang yang paling dalam. Maka akhlak ini ya timbul ya, dari hati orang, betul-betul dari watak orang, karakter orang. Sementara adab bisa ya diasah, bisa dilatih dengan jalur pendidikan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ayo kita jadikan generasi pribadi kita menjadi teladan bagi orang tua kita, bagi kawan-kawan kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Tentunya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, dan juga berakhlak kepada manusia. Mungkin itu Ustadz sebagai pengantar. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi tadi. Kita bisa ambil banyak ibrah yang tadi beliau sampaikan, sahabat kebaikan, yaitu mengenai mulai dari gramatikal bahasanya Ustadz tadi ya, bahwa adab itu fauqoha ya Ustadz, di atas, di atas. Sampai-sampai tadi Ustadz sampaikan tadi seakan-akan tuh di atas tuh sampai tidak bisa digapai gitu, tak bisa dijangkau, tidak bisa, sangat sulit gitu ya, istilahnya Ustadz ya. Dengan tadi juga dijelaskan bahwa dengan adab pun semua hal itu bisa bernilai lebih, dan tanpa adab pun semua hal itu bisa tidak bernilai Ustadz ya. Seperti yang tadi diberi contoh, yaitu angka 1 dengan angka 0 ya Ustadz ya. Insyaallah. Kemudian lisan juga Ustadz ya, tutur kata kita harus sopan santun kepada orang agar orang itu lemah ya Ustadz ya, bahasa Palembang ya Ustadz dengan kita, cara komunikasinya dan lain-lain. Nah Ustadz, kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari sahabat kebaikan ya Ustadz. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Cukup menggelitik juga Ustadz. Mungkin bisa kita langsung jawab aja Ustadz kali ya. Jadi 1 pertanyaan 1 jawaban. Boleh. Boleh. Oke Ustadz. Izin Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah mungkin seseorang punya banyak ilmu tapi malah kehilangan keberkahan Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Baik, jadi berkah itu sendiri bermakna yazidu fi kulli khair, yakni bertambah suatu kebaikan. Ilmu tatkala dianggap berkah manakala dia menambah kebaikan, baik bagi diri si penuntut ilmu, menambah kebaikan kepada Allah, artinya bertambah taat dan takwa kepada Allah dengan ilmunya. Dengan ilmunya ya, yang memiliki kecerdasan, keterampilan misalkan di bidang media sosial,
di bidang laptop, di bidang kesehatan, mungkin di bidang pertanian. Nah, dengan kecakapan yang dimilikinya, dengan tuntutannya mencari ilmu tadi, ya, maka akan menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan. Nah, itu ciri daripada ilmu yang berkah. Maka Gayung bersambut daripada sebagaimana kalam hikmah, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin bahagia keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Maka sayang kalaulah seandainya kita SD 6 tahun, TK mungkin 1 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lalu kemudian kita menghabiskan usia untuk mencari ilmu sampai ke perguruan tinggi 4 tahun kurang lebih S1. Artinya sudah berapa tahun kita menghabiskan waktu untuk mencari ilmu? Sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi tatkala kita hilang keberkahan, mohon maaf, hilang keberkahan artinya tidak menjadikan dirinya takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan seseorang berilmu, ya, dia memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaan tersebut ia menjadikan seolah-olah dirinya yang paling berkuasa, seolah-olah dirinya yang paling benar dengan ilmunya. Dia menganggap semua orang itu salah. Aku yang paling benar, aku yang paling pintar, aku yang paling cerdas. Ya, seolah-olah orang lain ini remeh dianggapnya, ya, tak berilmu, masih awam lah, dan lain sebagainya. Ya, maka ini merupakan salah satu hilang keberkahan, tak menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada begitu banyak kita hikmah, ya, dari kawan-kawan kita yang, mohon maaf kalau saya ingat-ingat tatkala masa alia dulu ataupun mahasiswa, tatkala mohon maaf suul adab dengan dosen, suul adab dengan guru-gurunya, mohon maaf wahai hadirin, ya, susah biasanya untuk berkembang. Ya, kalaupun berkembang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia, ya, bersifat, ya, Allah habiskan kelezatannya di dunia, istidraj istilahnya. Ya, tapi sebenarnya ya tadi, ya jauh, ya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kerusakan, menzalimi orang, menganiaya, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan pekerjaan, ya, dengan kecerdasannya. Jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Jadi artinya seseorang bisa, ya, kehilangan keberkahan ilmu dicirikan dengan ia jauh daripada Allah, ia lalai daripada Allah. Dengan ilmunya itu ia merasa dirinya yang paling benar. Dengan ilmunya itu ia merasa bahwa harta yang ia kumpulkan seolah-olah hasil kecerdasan, jeripayanya. Dan dengan jabatan yang ia miliki, ia salah gunakan. Ia menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina daripada dirinya. Itu merupakan ciri-ciri daripada hilang keberkahan. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan semangat menuntut ilmu dengan sikap tawadu dan rendah hati? Ada lagi nih Ustadz. Supaya ilmu kita nggak numpuk di kepala Ustadz. Boleh Ustadz, silakan. Supaya ilmu kita nggak numpuk di kepala. Dan numpuk di kepala. Masya Allah, ini artinya sudah cerdas orang ini. Artinya sedang bingung Ustadz, artinya sudah bingung bagaimana mau mentransfer, menyalurkan, berbagi, ya, transfer knowledge, ya, mentransfer ilmu yang ia miliki, sehingga bingung, ya, Masya Allah. Saya tanamkan kepada santri-santri kami, tatkala mereka keluar rumah, baik mau sekolah maupun ngaji, ya, maka ya pentingnya, ya, bab yang pertama tatkala kita belajar itu adalah bab pasalnian. Pasalnian, ya. Artinya betapa penting kedudukan niat sebelum atau seseorang
beraktivitas, tak terkecuali beraktivitas mau mencari ilmu. Jadi bagaimana ya mengimbangi dengan sifat agar kita senantiasa tawadu untuk mencari ilmu. Yang pertama, luruskan niat tentunya. Ya, luruskan niat. Bagaimana kita semuanya hafal, paham ya, segala sesuatu tergantung kepada niat. Maka kalau seandainya niat kita mohon maaf sebatas ingin mencari saada dunia, ya, inginnya biar dengan ilmu biar dikenal oleh orang, ya, dengan ilmu biar dikatakan orang cerdas, dengan ilmu tujuannya agar bisa menghasilkan aset dunia, maka mungkin dapat apa yang ia inginkan itu, apa yang ia niatkan itu. Tapi wallahu alam mungkin hilang keberkahan, ya, tak mendapatkan saada akhirat, tak mendapatkan saada akhirat. Jadi penting sekali menanamkan niat. Jadi tatkala orang niatnya lurus, niatnya baik, maka insya Allah sudah dipastikan saada dunia ini bonus. Sudah mendapatkan saada akhirat, saada dunia bonus. Setiap langkah penuntut ilmu, Masya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Orang siapa yang keluar rumah, yang melangkahkan kakinya dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka orang yang berilmu, orang yang beribadah sangat penting, wajib berilmu. Kalau seandainya mohon maaf orang yang semangat, ya, semangat sholat berjamaahnya ke masjid, apapun halangan rintangan, kalau seandainya tidak uzur syar'i, maka ia merasa rugi, kehilangan sholat berjamaah. Ia akan merasa rugi kalau seandainya tidak sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Artinya agar kita tawadu, maka yang pertama tetap semangat, yakni luruskan niat. Dan yang paling penting, ya, kalau memang kita sudah merasa diri kita berilmu, ya tadi apapun profesi kita, entah mungkin seperti adik-adik bergerak dalam bidang media, ini alhamdulillah, ya, bergerak juga di bidang dakwah, mengundang para asatiz, ya, dan berbagi ilmu dengan berjamaah, saling sehat menasehati. Maka ini kegiatan-kegiatan yang positif. Maka ini merupakan bagian daripada transfer ilmu. Nah, maka apapun jamaah aktivitas kita, entah mungkin mohon maaf bergerak di bidang transportasi dan jasa, mungkin bergerak di bidang pertanian, maka jangan lupa tetap thalabul ilmi agar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang terarah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu, Ustaz. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya, luar biasa Ustadz ya tadi. Seperti tadi meluruskan niat ya Ustadz ya, itu penting sekali Ustadz ya. Dengan niat itu berbagai ilmu pun bisa jadi lebih berkah, bahkan walaupun sedikit Ustadz ya, kalau niatnya sudah lurus niatnya Ustadz ya. Oke Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin bisa kita bacakan doa Ustadz untuk saudara kita kaum muslimin dan muslimat, terkhusus di Palestina Ustadz, dipimpin oleh Ustadz sendiri Ustadz. Tafadhol Ustadz. Marilah jamaah sahabat dompet duafa dimanapun berada, ikhwatal iman rahimakumullah, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk hidup di dunia yang sementara ini. Khusus kita berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dan pada akhirnya nanti Allah merdekakan negeri tercinta, negeri Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah sayyidinahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم بارك لنا في أمرنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا يا الله, tiada daya dan upaya ya Allah kecuali dengan petunjuk-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menganggap bahwa diri kami sudah banyak berbuat ya Allah untuk saudara kami di Palestina ya Allah. Tapi tak ada daya dan upaya ya Allah kami memberikan kekuatan yang lebih kepada mereka ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah ya Allah kesabaran, ketabahan yang luar biasa kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikanlah orang-orang yang hebat, yang kuat, yang intelektual ya Allah, ingin membantu orang-orang Palestina ya Allah. Sehingga nanti mereka ya Allah Engkau berikan keberkahan di atas negeri mereka ya Allah. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat kebaikan, dengan berakhirnya doa, berakhir pula lah podcast kita pada kali ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya Ustadz. Jazakallah khairan kasiron. Semoga apa-apa yang kita dapat, apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dan kita dipermudah untuk mengamalkannya Ustadz ya. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih sahabat kebaikan atas perhatian dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.